Saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah Experiencing God Deeper. Saya berdoa pengalaman saudara bersama Tuhan gak stagnan, tapi deeper. Amin. Lebih dalam lagi. Kita masing-masing mengalami Tuhan secara pribadi. Dan di dalam bagian yang ketiga ini, saya ingin bagikan satu firman Tuhan yang judulnya God who saves. Allah yang menyelamatkan. Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan. Saudara dan saya hari ini beribadah kepada Allah dan dialah Allah yang menyelamatkan. Mari kita baca di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Semuanya katakan Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sadarkah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan. That is what he does. Itu yang dia lakukan. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita dari kegagalan kita. Dia juga yang menyelamatkan kita dari sakit penyakit kita. Dia yang sanggup menyelamatkan keluarga kita dari perpecahan, dari kekacauan, ya, dari kehancuran. Dia yang sanggup menyelamatkan masa depan kita. Oke, dan kita semua masing-masing pribadi, kita perlu keselamatan yang daripada Tuhan itu. Benar? Kalau Anda mau mengakui dengan jujur, ada area-area tertentu dalam hidup kita, kita perlu keselamatan yang dari Tuhan. Dan hari ini saya berdoa sementara engkau dengarkan firman Tuhan ini, saudara secara pribadi akan mengalami Allah sebagai pribadi yang menyelamatkan. Bukan cuma orang lain, bukan cuma kesaksian orang lain yang engkau dengar, tapi secara pribadi engkau mengalami Allah menyelamatkan saudara dari sakit penyakit saudara, dari belenggu hutang saudara, dari kegagalan saudara, dari kesalahan saudara, dari dosa-dosa saudara, dari kehancuran, dari berbagai macam hal. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kita tidak punya pengalaman pribadi Tuhan menyelamatkan kita. Doa saya, saudara punya begitu banyak kesaksian dalam hidupmu bagaimana Tuhan menyelamatkan. Oke, karena ini yang penting, yang pertama yaitu alami keselamatan yang Yesus sediakan. Kekristenan bukan cuma sekedar ibadah, bukan cuma sekedar teori. Kekristenan adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara perlu mengalami itu. Tuhan itu sungguh-sungguh menyelamatkan hidup saudara. Menyelamatkan pekerjaan saudara. Menyelamatkan masa depan saudara. Menyelamatkan kesehatan saudara. Amin. Pertama itu kita harus mengalami. Karena itulah Injil. Setelah kita mengalami, maka yang berikutnya bagikan keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang. That is gospel. Gospel itu adalah good news. Benar? Kabar baik. Jadi ketika kita membagikan Injil, kita membagikan kabar baik. Tahukah kamu, Yesus itu yang menyelamatkan keluargaku. Kalau bukan karena Yesus, keluargaku sudah pecah sekarang. Tapi karena Yesus, keluargaku diselamatkan. Pernikahanku
diselamatkan. Kalau kamu juga mau pernikahanmu diselamatkan, datang kepada Yesus. Yesus juga sanggup menyelamatkan pernikahanmu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. That is gospel. Itulah Injil, itulah good news. Good news bukan maksa orang datang ke gereja. Good news bukan maksa orang jadi orang Kristen. Good news adalah sharing. Adalah membagikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Allah yang menyelamatkan. Jadi pertama alami itu. Dan yang kedua bagikan itu. Alami Tuhan yang menyelamatkan saudara dari kegagalan saudara. Yang menyelamatkan saudara dari sakit penyakit saudara. Kalau engkau sudah mengalami itu secara pribadi, itu jadi satu testimoni. Jadi satu kesaksian saudara sharekan sama tetangga saudara. Siapa yang gak suka good news? Hari-hari ini banyak news, banyak surat kabar, banyak berita tapi bad news. Saya berdoa Tuhan akan memenuhi mulut setiap orang di tempat ini dengan good news. Karena setiap kita ngalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan, mujizat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan untuk hidup kita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Sehingga mulut kita penuh dengan kesaksian, penuh dengan kabar baik yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya bukan hanya kita yang mengalami, mereka juga mengalami. Mereka juga ditolong oleh Tuhan. Mereka juga dipulihkan. Mereka juga diselamatkan. Dan sesungguhnya that is the ministry of John the Baptist. Itu adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Yaitu pelayanan untuk bersaksi. Oke, mari kita baca di dalam Markus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, ini Yohanes ya, mendahului engkau, yaitu Yesus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Doa saya setiap pribadi di tempat ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Yesus masuk di dalam keluarga saudara. Buat Yesus masuk di dalam kehidupan orang-orang yang di sekeliling saudara. Teman saudara, kenalan saudara. Oke? Jadi mempersiapkan jalan supaya Yesus bisa masuk dalam hidup mereka. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ketiga. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ini menyampaikan Injil, berita keselamatan di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Satu mujizat yang paling besar yang kita perlukan semua orang tanpa terkecuali adalah pengampunan dosa-dosa kita. Oke, ini sangat penting sekali. Ayat yang kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Ini Yohanes Pembaptis. Ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk membagikan Injil, untuk menceritakan good news, kabar baik. Doa saya Tuhan urapi kita semua. Di tempat ini tanpa terkecuali diurapi Tuhan. Jadi suara yang berseru-seru di rumah saudara, di rumah sakit, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di daerah di mana Anda tinggal, di sosial media, di Facebook, di Instagram, dimanapun dan kapanpun Anda jadi suara yang berseru-seru untuk membagikan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan.
Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Allah yang menyelamatkan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau yang Anda bagikan adalah pengalaman pribadi saudara sama Tuhan, saya yakin membagikan good news-nya, membagikan kabar baiknya, pasti on fire. Pasti terbakar. Kalau saudara cuma teori saja ketika Anda membagikan itu hampa, hambar, kosong. Tapi kalau saudara punya pengalaman pribadi sama Yesus, kemudian Anda bagikan itu sama orang lain, ya saya percaya ketika saudara membagikan kabar baik, ketika saudara membagikan Injil itu kepada orang-orang di sekelilingmu, pasti saudara membagikan dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang terbakar. Karena itu pengalaman pribadi kita. Masing-masing dari kita punya pengalaman masing-masing. Saya, saudaraku, punya pengalaman yang tidak henti-hentinya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Ya, saya bisa cerita sama orang-orang di sekeliling saya bisa cerita sama saudara bahwa benar Yesus menyelamatkan hidup saya. Jelas yang pertama, Yesus menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Tanpa Yesus saya akan binasa, tanpa Yesus saya akan tersesat, tanpa Yesus hidup saya tidak akan sama, tanpa Yesus saudaraku saya akan hancur. Tapi karena ada Yesus hidup saya jadi baru, karena ada Yesus masa depan saya jadi baru, karena ada Yesus hidup saya jadi berarti dan bermakna. Saya bisa cerita sama saudara bahwa 2 kali dalam hidup saya Dia menyelamatkan saya dari kecelakaan mobil. Dan itu sebenarnya kecelakaan yang sangat bahaya, kecelakaan maut yang sangat bahaya. Dan kalau Yesus tidak menyelamatkan, saya lewat. Tapi kalau saya ada, sebagaimana saya ada di sini dan saya bisa membagikan khotbah seperti ini, saya mau ngomong sama saudara, Dia Tuhan yang hidup, Dia pribadi yang nyata, tangannya berkuasa dan Dia sanggup menyelamatkan. Amin. Saya percaya di tempat ini Tuhan menyelamatkan saudara dari kecelakaan. Tuhan menyelamatkan saudara dari maut. Tuhan memberikan keselamatan. Saya ngalami, istri saya ngalami, anak-anak saya ngalami. Anak saya yang pertama ketika pertama kali didiagnosa, istri saya mengandung dia, hamil anak saya itu yang pertama. Dites ternyata muncul hasilnya rubella. Ada rubella, ada CMV. Dan itu virus yang berbahaya dan akibatnya bisa fatal. Bisa jadi tuli, bisa jadi idiot dan lain sebagainya. Saudaraku. Ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Saya gak punya waktu untuk cerita itu dengan detail. Tapi Dia Allah yang mampu menyelamatkan. Sakit penyakit apapun Dia sanggup menyelamatkan. Amin. Anak saya yang kedua juga sama. Ya, itu gelang usus saudaraku, 2 double. Sampai dokternya ngomong, wah ini mesti operasi. Dan kemudian ini anak tidak mungkin besar. Ini anak pasti pendek, pasti kecil. Saudaraku, tapi yang luar biasa sekali lagi Allah memanifestasikan dirinya. Di balik semua perkataan manusia, Tuhan nyatakan. Sekarang saudaraku, anak saya yang kedua tumbuh jadi salah satu yang paling bongsor di kelasnya. Karena Allah menyelamatkan. Anak saya yang ketiga, saudara mungkin pernah dengar kesaksiannya, ceritanya. Itu sebenarnya harusnya sudah gak ada. Karena gak ketahuan. Menurut dokter harus kontrol tanggal sekian. Ya, kalau diikuti itu benar-benar pasti mati, pasti lewat karena air ketubannya rembes, nggak ngerti, nggak ketahuan, dan itu sudah pasti mati. Gitu. Tapi entah gimana Tuhan kasih dorongan di dalam hati istri saya harus ke rumah sakit sekarang, harus kontrol sekarang, harus cek sekarang, dan dia pergi dokternya kaget, dan dokternya ngomong harus tindakan sekarang. Jadi kalau nunggu sekian hari lagi sesuai dengan jadwal dokter, itu sudah nggak ada. Dokternya sendiri ngomong begitu. Tapi karena ada pribadi yang satu itu yang harusnya celaka sekarang hidup. Karena Allah pribadi yang menyelamatkan.
menyelamatkan. Saya bisa cerita dan cerita dan cerita sama saudara tentang pengalaman pribadi. Benar, dia adalah pribadi yang menyelamatkan. Karena itu yang namanya bersaksi, karena itu yang namanya memberitakan Injil. Bukan beban, tapi sukacita. Kalau saudara punya pengalaman pribadi sama Tuhan, yang namanya memberitakan Injil, yang namanya menyaksikan Yesus kepada orang-orang di sekeliling saudara, itu bukan sebuah keharusan, kewajiban saja, tetapi itu adalah kehormatan. Itu adalah sebuah kepercayaan. Kita bisa bagikan Yesus kepada mereka, sehingga yang kita alami, mereka juga alami. Seperti kita diselamatkan, keluarga kita diselamatkan, teman-teman kita diselamatkan, sebanyak mungkin jiwa diselamatkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa api Roh Kudus menyala di hati saudara. Api Roh Kudus membakar roh kita. Sehingga mulai hari ini gak ada lagi kekuatan iblis manapun yang akan mengunci mulut kita dari bersaksi. Gak ada satupun di tempat ini yang akan berat mulut untuk mengabarkan good news itu. Bahwa Tuhan kita sungguh baik. Dia sungguh nyata, dia pribadi yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dia sanggup turut campur dan mengubahkan keadaan kita. Mengubahkan keluarga kita, mengubahkan masa depan kita. Karena itu kita harus yakinkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka datang dan mereka mengalami Yesus secara pribadi. Seperti kita sudah mengalami Yesus, mereka juga perlu mengalami Yesus. Oh, saya berdoa mulai hari ini semua beban yang coba iblis taruh dalam hidup kita sehingga kita gak bersaksi, sehingga kita gak menginjil. Mulai hari ini dalam nama Yesus beban itu dihancurkan. Gembok yang mengunci mulut kita untuk tidak bersaksi dihancurkan. Semuanya katakan dalam nama Yesus. Aku hancurkan semua gembok pengunci. Aku hancurkan. Mulai hari ini mulutku terlepas. Mulutku bersaksi. Mulutku mengabarkan kabar baik. Sehingga melalui hidupku jiwa-jiwa diselamatkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Jadi yang namanya amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, itu adalah sebuah kehormatan. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula. Ya, kalau saudara renungkan di zaman itu, gereja mula-mula, ya, mereka itu gak mudah jadi orang Kristen. Karena ada banyak aniaya terjadi. Benar? Ada ke gereja, oh saudara jadi orang Kristen dikucilkan. Anda ke gereja, Anda diintimidasi. Jadi orang Kristen gak mudah, dianiaya, dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa begini, mereka tetap bersaksi. Mereka tetap mengabarkan kabar baik. Gak masuk akal kan? Ya, padahal sudah disiksa, dianiaya, dipenjara, diancam. Tapi tetap bersaksi, tapi tetap mengabarkan kabar baik. Saya yakin, ya itu terjadi karena mereka punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sebagian orang Kristen kalau kita belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan, disuruh nginjil, disuruh bersaksi tanpa ada aniaya pun rasanya enggak tergerak. Tapi mereka dianiaya pun tetap ngomong. Dihalangi pun, dihentikan pun, mereka tidak terhentikan, mereka tetap bersaksi. Saya yakin satu alasan, karena mereka punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus.
Dan kalau saudara sudah ketemu sama pribadi yang satu itu, dan Anda ngalaminya nyata, bukan cuma ke gereja karena ya harus ke gereja, tapi saudara ketemu Yesus dengan sungguh-sungguh mulai hari ini, tidak akan ada yang bisa menghentikan saudara untuk berdoa, menghentikan saudara untuk beribadah, menghentikan saudara untuk melayani, menghentikan saudara untuk bersaksi. Tidak ada kekuatan neraka manapun yang sanggup untuk menghalangi kita maju bersama dengan Yesus. Ini dimulai dari pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Ini yang dialami jemaat mula-mula. Coba Anda renungkan kalau saudara jadi orang yang buta. Dan dia ngomong, I was blind, but now I see. Saya buta tadinya, tapi sekarang aku melihat. Itu mau dimarahin seperti apapun, mau diancam seperti apapun, dia enggak takut. Karena dia tahu dia punya Yesus yang luar biasa. Seandainya engkau tahu Yesusmu bukan biasa-biasa, Yesusmu luar biasa. Mulai hari ini enggak terhentikan mulutmu akan bersaksi, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, Yesusku baik, dan Yesusku sanggup menolong dan menyelamatkan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan doa saya api ini menyala dalam hati kita semua tanpa terkecuali. Menyala dalam hati staf gembala di tempat ini. Menyala dalam hati semua KKS. Semua pelayan Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada. Amin. Saya hari Minggu kemarin baru aja kembali dari Nigeria. Ya, saya datang dan saya melihat bagaimana Tuhan itu kerja luar biasa. Saudaraku, untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat ya, itu KKR mereka di hari terakhir luar biasa. Itu gedungnya di mana saya ada 3 kilometer kali 3 kilometer, yaitu 9 juta meter persegi. 900 hektar, itu ruangan utamanya saja, belum termasuk area-area yang lainnya. Jadi kalau saudara ke sana, saudara mau ngelihat gedungnya itu, ngelihatnya harus jauh-jauh, waktu jaraknya masih jauh. Karena kalau saudara sudah jaraknya sudah sampai di tempat, Anda sudah nggak bisa ngelihat gedungnya dengan lengkap. Kenapa? Anda bayangkan 3 kilometer, ngelihat 3 kilometer, nggak ketemu. Sudah nangkap yang saya maksudkan? Jadi itu di bukit, ya itu ngelihatnya harus dari bukit atau dari lembah yang masih jauh, jaraknya baru kelihatan. Dan ibadah dimulai, tempat itu penuh sesak. Oke, saya itu ada di lantai 2 begini karena di mimbar di area tamu internasional, ya. Awalnya enggak terlalu kelihatan karena ketutupan. Tapi setelah itu saya berdiri, saya sengaja jalan ke sebelah kanan, saya mau ngelihat. Ini beneran Pak? Itu saudaraku, saya ngelihat lautan manusia yang enggak kelihatan ujungnya. Kalau ini kan masih kelihatan yang paling belakang, bener? Ya, kalau itu nggak kelihatan ujungnya. Saya ngelihat depan, nggak kelihatan ujungnya. Saya ngelihat kiri, nggak kelihatan ujungnya. Itu tempat itu penuh, nggak mampu nampung. Bayangin 900 hektar masih nggak mampu nampung. Di tempat itu sendiri ada 10 juta orang. Terus mereka harus buka tempat-tempat yang lainnya. Oke? Ya. Itu total kumpul di area itu, di areanya mereka itu, pada satu hari itu, sekali acara itu, satu kali KKR itu, 16 juta orang. 16 juta jiwa, itu real. Itu real, itu bukan kampanye, oke? Itu bukan ngeklaim berapa juta, tapi kenyataannya tanda tanya, oke? Tapi this is real. Itu 16 juta so real. Itu nyata beneran. Itu lautan manusia yang tidak terbilang banyaknya. Saya ngelihat itu. Bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan.
Saya sampai terheran-heran, Tuhan, luar biasa yang kau kerjakan di situ. Saya doa waktu itu, Tuhan kerjakan yang sama, bahkan double porsi untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Dan waktu saya renungkan, saya melihat, saudaraku, salah satu alasan kenapa mereka begitu luar biasa mengalami kegerakan. Karena semuanya on fire bagi Yesus. Semuanya terbakar ikut Yesus. Dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Karena mereka mengalami Yesus secara pribadi. Mereka kalau bersaksi, bersaksinya dengan sungguh-sungguh. Gimana enggak? Itu benar-benar di tengah ibadah, enggak perlu ada orang yang melayani secara khusus, enggak perlu ada orang. Itu jemaatnya sudah. Itu mereka yang mengalami kesembuhan. Kalau melihat ada orang lumpuh yang di sampingnya, di kursi roda, lagi puji-pujian, itu sudah didoain. Dan di tengah puji-pujian, itu kita kan melihatnya LED. Oke? Ya. Itu benar-benar di tengah puji-pujian sebelum doa. Itu kursi roda sudah diangkat. Oke, terus apa itu namanya? Tongkat-tongkat penyangga itu sudah diangkat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, sakit penyakit disembuhkan. Dan perkara-perkara besar terjadi. Itu luar biasa sekali. Jadi mereka yang sudah ngalami, mereka yang coba kalau Anda jadi mereka. Kok mau-maunya ya datang ibadah KKR itu dari berbagai wilayah, bukan cuma dari kota itu aja, dari berbagai wilayah datang jauh-jauh. Ya, 16 juta orang menurut saudara parkirnya gampang Pak. Anda untuk datang ke situ emangnya semudah itu. Kompetisi sama 16 juta orang itu se-Jakarta kumpulin jadi satu. Anda yang ada di tempat ini, kita sudah terbiasa di mall CP aja, kalau lagi acara rame, macetnya berapa jam? Bener enggak? Ini Anda bayangkan 16 juta. Jadi Anda untuk datang itu, Anda harus make effort, harus berusaha. Itu bayar harga, kok mau-maunya ya? Mereka kok mau-maunya nginjil sampai seperti itu ya? Orang itu saudaraku, kalau sudah mengalami Yesus gak bisa sama lagi. Pasti rohnya terbakar. Pasti rohnya menyala-nyala. Mereka, saya sampai terheran-heran. Di sana saya melihat level komitmen yang saya belum lihat di Indonesia. Tapi saya berdoa Tuhan bangkitkan itu. Tuhan bangkitkan itu di tengah-tengah kita. Ini dibangkitkan semua. Jadi pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Oh itu benar-benar. Ya mereka kalau bersaksi, itu mereka itu pagi sampai sore kerja, sore sampai malam bersaksi. Hari libur, Sabtu, Minggu, mereka bersaksi. Dan literally mereka bersaksi bawa warta, mereka bersaksi bawa reka, bawa traktat, mereka ke jalan, mereka bagikan, mereka cerita tentang Yesus, bagaimana mereka tadinya buta, sekarang melihat. Tadinya mereka terhilang, sekarang diselamatkan. Tadinya aku lumpuh, sekarang berjalan. Mereka cerita, mereka layani, mereka doakan. Dan mereka benar-benar bawa datang ke gereja. Kalau enggak kayak gitu, enggak mungkin 16 juta. 16 juta itu enggak main-main, 16 juta itu mobilisasi yang besar. Dan mobilisasi seperti itu enggak bisa mobilisasi yang asal-asalan. Itu pasti ada api Roh Kudus yang menyala di tengah-tengah mereka. Doa saya, api yang sama bahkan lebih besar dinyalakan dalam hati kita semua di tempat ini. Amin. Kalau sudah pikir kok mau ya, mereka sampai bersaksi seperti itu. Kalau di Indonesia sebagian orang berpikirnya bersaksi, mendoakan, melayani, menyelamatkan jiwa tugasnya pendeta. Kalau tugasnya pendeta nggak kumpul 16 juta. Saudara mesti ngerti. Kalau 16 juta, saudara harus ngerti. Sekarang Nigeria itu mulai berubah. Tadinya Kristen itu masih nggak seberapa. Sekarang mereka sudah separuh lebih. Mereka bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doa saya terjadi di
Indonesia. Doa saya, Tuhan bagikan pahlawan-pahlawan Allah di tempat ini yang rohnya berkobar-kobar untuk cerita bahwa Yesusku, Yesus yang menyelamatkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi saudara mesti ngalami Yesus secara pribadi. Kalau enggak, hidup kekristenanmu hambar, kosong. Tapi kalau saudara punya pengalaman pribadi, mulai hari ini hidup. Kesaksiannya hidup. Dimanapun kau berada, ada kesaksian, ada good news, ada gospel. Apapun rintangan, halangan untuk saudara bersaksi, saudara unstoppable. Tidak terhentikan. Karena kuasa Allah ada di dalam hidup saudara. Kita baca Kisah Para Rasul 8. Ayat 1b dimulai. Pada waktu itu mulailah apa? Penganiayaan yang hebat. Jadi memang terjadi penganiayaan. Oke? Terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayatnya siapa? Stefanus. Serta meratapinya dengan sangat. Kenapa? Karena dilempari batu sampai mati. Ini penganiayaan yang hebat terjadi waktu itu. Ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Coba saudara renungkan. Kalau yang kayak gitu terjadi di Indonesia, kira-kira apa yang terjadi dengan orang percaya di Indonesia? Mungkin kita kalau membayangkan itu terjadi, kita bisa bergidik. Waduh gimana? Semuanya lari ngumpet. Lari ketakutan. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi ketika orang mengalami Yesus secara pribadi. Apa yang terjadi kalau saudara mengalami zaman Tuhan secara pribadi. Ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu ngumpet ketakutan. No, mereka yang tersebar itu apa? Menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Memberitakan Injil. Dianiaya di sini, nyebar, tambah ganas memberitakan Injilnya. Coba Anda renungkan, ini bukan roh ketakutan. Ini roh kekuatan, ini keberanian, ini Roh Kudus yang mengambil alih mereka. Karena mereka mengalami zaman Tuhan. Jadi dihambat, semakin merambat. Dilarang, dihentikan, tapi tidak terhentikan. Mulut mereka terus memberitakan Injil. Terus bersaksi. Saya berdoa, Tuhan urapi mulut saudara. Sehingga mulai hari ini tidak henti-hentinya. Ada kesaksian, ada kabar baik, ada berita keselamatan yang Anda bagikan kepada teman-teman saudara. Di kantor Anda bersaksi, di rumah Anda bersaksi, di lingkungan pergaulan saudara Anda bersaksi, di Facebook saudara bersaksi, via WhatsApp Anda bersaksi, di sosmed Instagram saudara bersaksi. Dimanapun Anda berada, jiwa-jiwa diselamatkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Yesus. Amin. Kenapa saudara bersaksi? Supaya orang-orang itu juga mengalami keselamatan. Haleluya. Ini adalah sharing life. Membagikan kehidupan kita, membagikan apa yang sudah kita alami secara pribadi. Ayat 5. Dan Filipus. Saudara harus tahu Filipus ini bukan Filipus rasul. Bukan Filipus murid Yesus secara langsung. No, ini salah satu jemaat. Gereja mula-mula, bukan rasulnya. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang
diberitakannya. Kenapa? Karena itu pengalaman pribadi. Dia bukan rasulnya. Dia bukan murid Yesus secara langsung. Dia sama seperti saudara dan saya, dia salah satu jemaat. Di gereja dia ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanannya diakonia. Membagikan bantuan, membagikan beras kepada orang-orang yang gak mampu. Tapi dia tidak berkata, karena ini pelayanan saya gak perlu bersaksi. No. Jadi saudaraku, pada waktu itu di jemaat mula-mula, orang boleh pelayanannya diakonia, tapi tetap memberitakan Injil. Orang boleh jemaat biasa, tetapi tetap bersaksi dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Orang boleh pelayanannya apapun juga, tetapi mereka tahu panggilan mereka. Amanat agung Yesus Kristus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saya berdoa keluarga saudara jadi murid Yesus. Teman-teman saudara jadi murid Yesus. Orang-orang yang ada sekeliling saudara jadi murid Kristus. Ini pelajaran pertama dari Filipus bahwa orang Kristen harus bersaksi tanpa terkecuali. Sama seperti saudara sudah ditolong Tuhan. Sama seperti kita sudah diselamatkan. Kita harus menyelamatkan. Yes. Itu satu amanat, satu perintah dari Yesus, satu mandat. Yesus ngasih perintah itu bukan dengan ancaman. Kalau kamu gak bersaksi ya awas ya. No. Tapi orang kalau sudah mengalami Yesus secara pribadi seperti Saulus yang dijamah dan dirubah jadi Paulus. Sampai di satu titik dia ngomong gini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Kalau aku sudah ngalami ini dan aku simpan untuk diriku sendiri. Surga itu buat aku saja, keselamatan buat aku saja. Celaka aku, banyak jiwa yang butuh diselamatkan. Itu sebabnya dia tidak terhentikan. Saya mau katakan sama saudara, ayo bangkit. Bersaksi, ayo bangkit, memberitakan Injil, ayo bangkit, membagikan kabar baik. Dimanapun dan kapanpun kita berada, mari kita bersaksi. Orang Kristen harus bersaksi. Saya berdoa urapan Tuhan turun dalam hidup kita, dirubah jadi penjala manusia, jadi pemenang jiwa, selamatkan jiwa berapapun harganya. Love God, love people, with passion. Yes. Bersaksi. Sekali lagi dalam nama Yesus semua penghalang untuk kita bersaksi mulai hari ini dipatahkan. Semua keengganan, semua kemalasan, semua ketakutan dipatahkan, dihancurkan. Semua hambatan-hambatan dipatahkan, dihancurkan. Kelepasan terjadi, kebebasan terjadi. Mulai hari ini jadi penjala manusia. Mulai hari ini jadi pemberita Injil. Mulai hari ini saudara selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Tahukah saudara bahwa kuasa Allah itu menyertai orang yang memberitakan Injil? Siapa di sini mau mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara? Siapa yang mau ketika Anda berdoa dan kau melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara? Tahukah saudara rahasianya memberitakan Injil? Karena kalau saudara promosi tentang Yesus yang engkau alami kepada temanmu, kepada keluargamu. Kamu tahu enggak ini yang aku alami. Ini loh Yesus. Anda saksikan kepada mereka. Dan mereka mau percaya sama Yesus. Tidak bisa tidak. Yesus harus menyatakan dirinya. Yesus harus menyatakan kuasanya. Sesuai dengan kesaksian saudara. Makanya Alkitab mencatat Yesus meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda ajaib. Kalau Anda bersaksi tentang Yesus, dia akan muncul dalam hidup saudara. Makanya orang yang bersaksi tidak akan pernah kekurangan kuasa Allah selalu tersedia di dalam hidupnya. Anda mau berjalan dalam kuasa Allah, bersaksi. Mari kita baca Kisah 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu
sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang apa? Disembuhkan. Oke, jadi ketika Filipus, jemaat biasa, pelayanannya diakonia, dia mulai bersaksi dalam hidupnya kuasa Allah mengalir. Saudara harus ngerti loh, tadinya gak pernah terjadi yang seperti itu. Tapi ketika dia mulai bersaksi dalam hidupnya, yang timpang, yang lumpuh berjalan. Dan mujizat-mujizat terjadi. Saya tuh sangat yakin sekali di tempat ini ada Filipus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sekarang mungkin dalam hidup saudara masih sedikit kuasa Allah yang bekerja. Tapi sementara engkau bangkit dan bersaksi kepada keluargamu, bersaksi kepada teman-temanmu. Dan engkau melangkah dengan iman, doa buat mereka. Yesus akan muncul dalam hidup saudara. Yesus akan memanifestasikan kuasanya melalui hidup saudara, melalui doa saudara. Mujizat terjadi, kesembuhan ilahi terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Jadi kuasa itu tersedia kalau kita bersaksi. Dan yang namanya bersaksi, saudara enggak perlu nunggu harus tampil di mimbar untuk khotbah seperti saya. Dimanapun dan kapanpun Anda berada, saksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan jangan pernah remehkan jiwa-jiwa sekalipun cuma satu. Oke, kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, saudara, kalau Anda pelajari dengan seksama kisah ini, maka saudara akan menemukan Filipus ini punya hati yang sangat luar biasa untuk jiwa-jiwa. Dia enggak peduli itu cuma 1 jiwa atau itu 3.000 jiwa seperti Petrus. Dia tetap layani dengan segenap hati. Oke, tidak peduli itu di mimbar, di platform yang luar biasa atau itu di jalan yang sunyi. Tadi Anda baca, itu Filipus melayaninya di jalan yang sunyi. Tapi dia tetap memberitakan Injil, dia tetap bersaksi kepada Sida-Sida itu dengan segenap hatinya untuk menceritakan Yesus. Membagikan kabar baik dan kabar keselamatan itu. Dan karena itu Tuhan bekerja luar biasa. Dan saat itu Sida-Sida Etiopia ini buka hati, percaya, dan dia diselamatkan. Tahu enggak saudara dampaknya? Kayaknya cuma 1 jiwa. Tapi dampaknya dari 1 Sida-Sida ini, Injil dibawa ke Etiopia. Dan di sana pertobatan terjadi. Itu kayak efek bola salju dan pertobatan di Etiopia terjadi. Kita enggak pernah tahu. Kalau saudara bersaksi, saudara nginjil, orang yang saudara injili, suatu hari akan dipakai Tuhan seperti apa. Suatu kali ada seorang wanita, seorang gadis remaja sepertinya, yang suka untuk bersaksi di rumah sakit. Jadi dia sering bersaksi mengunjungi orang-orang di rumah sakit yang sendirian, yang gak ada ngerawat. Terus dia datang dan dia cerita tentang Yesus. Dia bawa Alkitab Perjanjian Baru dan dia bagikan. Nah, suatu hari ada satu anak muda, seorang pria yang sakit TBC di rumah sakit. Dan gadis muda ini saudaraku terus bersaksi. Awalnya menolak karena dia bukan orang Kristen. Tapi terus bersaksi. Sampai di satu titik karena keteguhannya, karena kasihnya yang tulus. Akhirnya luluh juga. Akhirnya anak muda itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mujizat terjadi, TBC-nya disembuhkan. Harusnya dia sudah enggak punya umur lagi, harusnya sudah mati, tapi Tuhan kasih umur lagi. Sehingga sampai hari ini dia masih hidup. Sudah tahu enggak siapa anak muda itu? Pria muda yang diselamatkan dan dipertobatkan itu. Itu adalah Pastor David Yonggi Cho, pendeta gereja terbesar di dunia. Anda enggak pernah tahu satu orang yang Anda pertobatkan, Tuhan bisa pakai membawa ribuan bahkan jutaan jiwa datang kepada Yesus. Karena itu dimanapun dan kapanpun Anda berada, ketika engkau bersaksi, bersaksilah dengan segenap hati. Amin. Biar melalui hidup kita banyak jiwa boleh diselamatkan. Nah sekarang yang terakhir saya mau bagikan rahasia sukses Filipus dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi. Mari kita baca Kisah 6 ayatnya yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Nah nanti dalam ayat berikutnya salah satu yang terpilih Filipus ini. Ya, jadi Filipus ini punya karakter seperti ini, kriterianya dia begini. Yang terkenal apa? Baik, itu yang pertama. Dan yang penuh roh yang kedua. Dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, untuk jadi diaken, untuk pembagian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini ternyata Filipus itu yang pertama terkenal apa? Baik. Tahukah saudara kita orang Kristen, Yesus ngomong kita itu garam dunia. Dan kita itu terang dunia. Yang setuju boleh katakan amin. Semuanya boleh katakan saya garam dunia. Lebih kuat katakan saya terang dunia. Itu sebabnya Yesus ngomong garamilah. Terangilah. Karena kalau terang gak mau bersinar, maka yang ada kegelapan. Yesus ngomong sebagai terang dunia, bersinarlah, terangilah, bercahayalah, bangkitlah, menjadi teranglah. Dengan apa? Dengan perbuatan baikmu. Itu Filipus. Dengan kebaikan. Jadi dia ini saudaraku di rumah, dia memancarkan kebaikan dan kasih Tuhan kepada keluarganya sendiri. Di kantor kalau dia bekerja, dimanapun kalau dia berada, di masyarakat, dia selalu menyinarkan kebaikan. Orang kalau jadi saksi, ya saya mau ngomong begini sama saudara, mulai hari ini bangkitlah menjadi teranglah. Jadi dimanapun Anda berada, jangan terangnya itu dipendam. Tapi terangnya harus muncul. Kebaikan Tuhan yang engkau alami harus dibagikan sama orang lain. Kasih Tuhan yang engkau alami harus dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain gak bisa ngelihat Yesus. Tapi saya berdoa ketika orang lain ketemu sama saudara, mereka bisa melihat Yesus dalam hidup saudara. Melalui kebaikan, melalui kasih Tuhan. Kalau saudara jadi seorang suami, jadi suami yang baik buat istri saudara. Anda jadi istri yang baik buat suami saudara. Anda jadi orang tua baik buat anak-anak saudara. Anda jadi kakak, jadi adik, jadilah saudara yang baik buat saudara-saudara. Amin. Ya. Bersinarlah dengan kebaikan. Di kantor, bersinarlah dengan kebaikan sama teman-teman. Memang di antara teman-teman saudara, ada orang-orang yang gampang dibaiki. Tapi ada orang-orang yang susah sekali dibaiki. Tapi Yesus suruhnya kita bersinar, bukan milih. Sama yang gampang kita baik. Sama yang susah, waduh nanti dulu. Tahukah saudara, seringkali justru yang susah. Kalau kita mau memancarkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu kandidat pertama, pertobatan terjadi. Tuhan akan bekerja. Jadi yang pertama terkenal baik. Yang kedua tadi apa? Penuh roh. Saya percaya orang bersaksi penuh roh dan tidak penuh roh itu berbeda. Filipus ini penuh roh. Karena itu kesaksiannya punya kuasa. Petrus itu penuh Roh Kudus.
Sebelum dia penuh Roh Kudus dia bersaksi, dampaknya kecil. Begitu dia penuh Roh Kudus bersaksi, 3.000 jiwa bertobat. Waktu saya di Nigeria, tadi saya cerita sepintas sama saudara. Ya, itu benar-benar bersaksi dengan kuasa Allah. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Itu demonstrasi kuasa Allah. Dan saya yakin Tuhan sedang bangkitkan pahlawan-pahlawan di akhir zaman yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saya percaya di tempat ini, hari-hari ini di gereja kita mengalami banjir mujizat. Ya, saya yakin ini baru permulaan. Akan terjadi lebih besar, lebih dahsyat, banjirnya lebih luar biasa, mujizat dan kuasa Allah dinyatakan melalui hidup saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu bangun pondok Daud. Anda bangun pondok Daud. Semuanya saya ajak, yang belum ikut, saudara ikut pondok Daud. Yang sudah saudara tingkatkan dengan sungguh-sungguh. Bangun pondok Daud. Alami kepenuhan Roh Allah. Hari-hari ini saudaraku saya dengar semakin dan semakin banyak kesaksian. Sekarang ini orang bersaksi itu kayak gampang banget pertobatan terjadi. Di mana Roh Allah itu bekerja, itu pertobatan akan terjadi dengan cepat sekali. Dulunya bersaksi berat, susah. Tapi sekarang baru ngomong sebentar, itu pertobatan sudah terjadi. Ya, kita yang harusnya menuai jiwa-jiwa, tapi sekarang saya dengar kesaksian-kesaksian jiwa-jiwa yang datang minta dituai. Coba Anda renungkan baik-baik. Dan itu terjadi. Ya, salah satu yang saya baru baca kesaksiannya adalah satu jemaat kita ikut pondok Daud. Selesai pondok Daud, dia keluar, ya, ketemu sama jemaat yang lain bahwa ada orang baru yang datang. Jadi datangnya bukan di ibadah minggu, datangnya malah di pondok Daud. Dan dia datang minta dipimpin terima Yesus. Loh, lucu kan? Waktu itu jemaat kita ini belum terbiasa. Waduh, mimpin terima Yesus. Langsung mikirnya, mana full timer? Itu pas hari Senin. Full timernya libur. Waduh, dia pusing. Tapi di situ Roh Kudus bicara, kamu yang melayani. Enggak perlu nunggu full timer, kamu yang melayani. Kamu bisa dengan kuasa Roh Kudus, kita semua dimampukan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Akhirnya dia yang melayani, ya sebisanya dia. Melayani, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, jiwa baru ini datang dan ikut pondok Daud. Saudara tahu enggak apa yang terjadi? Jiwa baru ini bawa anaknya. Dan anaknya itu lumpuh. Enggak bisa jalan. Waktu ikut pondok Daud pertama. Selesai pondok Daud keluar. Anaknya berjalan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud. Mulai bersaksi. Mulai beritakan Injil dan lihat kuasa Allah akan bekerja. Dengan luar biasa. Hikmat Allah akan mengalir. Nanti Tuhan akan kasih hikmat sama saudara. Gimana pendekatan sama orang ini. Gimana ngomongnya. Gimana ngajain ke gereja. Ngajain ke pondok Daud. Ikut kelompok sel dan lain sebagainya. Sementara Anda berjalan seperti itu. Tuhan akan pakai saudara. Jadi penjala manusia. Melalui hidup saudara, satu orang diselamatkan, keluargamu semuanya diselamatkan, keluarga besarmu diselamatkan, teman-teman dan orang di sekeliling saudara dipertobatkan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.